videonya kurang jelas. Oke, lanjut. Di sini ada dari mahasiswa Java ke Java ya. Lalu di kelasnya ada dosen. Di sini ada kode dosen, di sini ada nama, di sini ada prodi. Di sini ada lama mengajarnya berapa tahun. Di sini ada public dosen string. Ini biar ngambil aja. Oh ya, di sini. Oke, yang tadi ya. Di sini tuh untuk menginisialisasi objek pertama yang dibuat, terus mengisi nilai atribut secara langsung. Ini atribut nip, nama, prodi ini, terus mengajarnya berapa tahun. Di sini ada public void. Ini ada public void tampil digunakan buat menampilkan data dosen ke layar lah. Terus dipanggil dari kelas main dalam proses read. Nah, udah lanjutlah ke main ini. Main Java di sini ada package main, ya pakai package main. Habis itu di bawahnya ada data import. Ini import dosen ini dari package terus ke dosen. Habis ini import ya array list ini ya kita ngambil dari array list dari library-nya Java untuk menyimpan data dosen dalam satu variabel, bisa tambah, hapus, dan akses data dengan mudah. Pakai ini, terus iterator itu digunakan untuk menghapus data saat looping secara aman biar nggak error, biar gampang. Habis itu ada scanner itu buat baca input dari user yang kita ketik gitu-gitu. Habis itu ada public statement, ini yang ini metode utama, bukan, salah, ini yang ini ya, public class main. Habis itu tetik release itu buat digunakan untuk menyimpan semua data dosen lain yang bersifat dinamis, bisa tambah, hapus data. Terus scanner itu yang kayak tadi dibahas. Scanner itu buat membaca input data dari users melalui keyboard. Lalu di sini ada public static main string. Ini tuh metode utama atau titik awal program. Semua proses dimulai dari bagian sini. Terus itu ada beberapa data dummy yang saya masukin. Ya, seperti yang dilihat di sini. Terus ini ada int pilihan dual lah lebih tepatnya. Ini dual ini ini masuk ke dual ya. Digunakan untuk menampilkan menu berulang kali. Kayak ini beberapa menu nih. Menu dosen, menu tampilkan. Enggak, ini kan cuman kata doang ya. Nih beberapa menu dosen tampilkan semua. Tambah, cari, update, hapus, keluar, dan pilih. Ini pilih ini buat ngeprint ya. Buat masukin nomor ini pilih yang mana. Lanjut, ini di bagian switch. Di bagian switch ini digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan user. Kayak misal ketik 3 itu mau cari ini, cari data dosen. Misal ketik 5 hapus. Ini hapus data dosen. Ketik 1 tampilkan semua data dosen ya. Seperti itu. Lanjut ke yang ini ya, static void. Nah, ini adalah static void dari menu tambah. Ya, ini buat menginput data dosen baru, mengecek apakah NIP sudah ada atau belum nih. Kalau nggak ada bisa ini lanjut ke NIP, nama, prodi, dan lain-lainnya. Terus kalau nggak ada ini bakal terjadi for if dosen equal system outprint tuh NIP sudah ada, jadi nggak bakal di itu munculin. Terus ke return ke sini lagi, enggak, ke return ke menu. Iya,
Oke, lanjut ke kalau misal nih nama NIP nama prodi udah ada, bakal inilah list add new dosen NIP bla 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 bla. Nah, ini dosen berhasil ditambahkan. Habis itu ke static void, menu tampil semua. If list sistem data kosong, menampilkan seluruh data dosen menggunakan looping untuk membaca isi array list. Ya biar karena kan kita tadi pakai scanner kalau nggak salah. Ya pakai scanner biar di sini loopnya enak. Dan nggak error. Ya ini tampil semua nih. Ini beberapa daftar dosen. Nih sistem akan menampilkan daftar dosen. Ini itu. Habis itu for dosen di list. Nanti semua dosen bakal muncul semua. List dosen dari array list ya. Tuh ditampilin. Oke, lanjut ke menu cari. Saya nggak tahu ini bisa bertahan berapa lama. Ini hanya recordnya. Jadi saya buru-buru tadi 14 menit tiba-tiba hilang itu. Jadi ini read static void cari, menu cari ya nih masukkan nip, terus string nip-nya diambil, diketikkannya. Terus for a dosen di list, if di nip equal return ke tempat menu awal, sistem tidak ditemukan, dosen tidak ditemukan itu kalau nip-nya nggak ada ya. Ini lanjut ke static menu update tuh kita bakal ngupdate dosen dari sini, tapi yang diupdate itu cuma nama prodi sama lama baru, terus abis itu bakal ngeprint data berhasil diupdate. Nih kalau data NIP-nya nggak ada, itu data kode dosen yang nggak ada, dosen tidak ditemukan. Habis itu menu delete ini bisa ngapus. Nih masukkan NIP yang akan dihapus, string NIP. Ini iterator kita tadi pakai iterator yang tadi ya, biar loopingnya aman. Ini kalau udah berhasil dihapus, ini pakai iterator remove biar gampang. Terus return ke menu awal. Iya, tampilan menu kayak ini nih. 1 2 3 4. Terus ke sistem auto inline dosen tidak ditemukan kalau NIP nggak berhasil, nggak ada. Ini kita lanjut ke pembahasan ini runningnya. Saya buru-buru minimal 10 menit lah. Enggak maksimal 10 menit. Di sini ada menu dosen ini yang tadi tuh yang bagian mana ya? Bagian dual ini yang menu dosen. Ya ada tampilan semua bla 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 bla. Saya milih satu daftar dosen yang tadi yang list add new itu. Ini beberapa nama yang data dummy. Nih terus habis itu saya milih 2 untuk menambahkan ini 104 password informatika habis ditambahkan, terus saya pilih 1 tampilkan semua. Ini dosen yang tadi yang saya tambahkan udah ada, ini tahunnya udah masuk ke dalam printline-nya. Terus kita milih 3 itu cari by NIP. Saya coba cari yang tadi 104 ada, lama mengajar 9 tahun. Ini tampilkan semua. Yang nomor 4 update kita yang nomor 4 104 ya NIP 104 Panino diganti tadi Paswargi, terus sistem informasi ini 8 tahun, data berhasil, terus ini nomor 1 ini udah diganti Panino, terus ke 5 ini udah dihapus, tapi saya lihat dan saya udah nggak ada, recording saya kehapus juga ternyata. Ya udah saya buru-buru keluar berhasil, data berhasil sukses ini. Oke, sekian saja dari saya. Mohon maaf kalau saya lagi buru-buru karena saya takutnya ini nggak bakal ke recording lagi. Jadi mohon maaf kalau ini terlalu cepat. Ya sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.